Silakan Pak Risman. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Dan saya hormati pimpinan dan seluruh teman-teman anggota DPRD. Yang saya hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi dan jajaran. Dan saya hormati teman-teman staf DPRD. Saya di sini tidak tidak terlalu fokus bertanya terkait persoalan angka yang disajikan di sini, karena baru 2 dinas kita lakukan LKPJ dari beberapa banyak dinas. Baru 2 dinas ini yang datanya memang betul-betul valid, tidak ada masalah. Cuman di sini saya hanya ingin bertanya terkait di sub program pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli. Pagu awal di situ 730.334.000, realisasi 695.776.640 rupiah. Terus di situ ada tiga item kegiatan. Yang pertama, sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik. Ini dulu yang pertama. Izin pimpinan saya langsung sharing aja. Yang pertama itu dulu, apa item kegiatan yang termuat di dalam poin pertama itu, sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik. Mungkin bisa langsung dijabarkan ke saya, Pak. Iya, jadi ini yang saya sampaikan tadi Pak, bahwa ini adalah sebenarnya secara umum namanya arsitektur SPBE Pak, dan ini untuk seluruh OPD yang ada. Karena ini memang secara nasional kami juga di PAN-RB itu ada penilaian-penilaian ya. Karena kita belum ada ini, sehingga saya membuat sistem itu atau membuat rancangannya dulu Pak, kayak semacam blueprint yang akan dilaksanakan selama 5 tahun. Jadi itu dalam bentuk dokumen itu Pak. Nah, itu nanti juga kalau nanti Bapak-bapak dari Komisi A bisa melihat apa semua yang dibutuhkan oleh Sekretariat DPR tentang itu, bisa. Nanti kita juga bisa ambil contoh aplikasi tentang reses dan sebagainya, bisa kita buat. Itulah di sistem elektronik berbasis pemerintahan berbasis elektronik itu. Iya, baik Pak. Di sini kan sudah ada realisasi 344.210.000. Apakah tadi perancangan Bapak itu, apakah sudah ada OPD yang sudah menggunakan apa tadi itu, government apa itu? Ya. Belum ada itu Pak. Jadi tahun ini kita baru kemarin saya bujuk-bujuk Pak Wakil Bupati, saya dikasih dana sekitar 300-an Pak, tapi itu berkurang. Itu sebenarnya saya mau buat jaringan intra pemerintah, yaitu mulai dari perencanaan dan keuangan dulu Pak, karena ini memang kalau bicara ini besar sekali, yaitu saya akan sambungkan dalam bentuk FO tiang Pak, bukan seperti sekarang ini kita mau berlangganan sendiri-sendiri ya, tidak. Itu yaitu Bapeda, Inspektorat Keuangan, kemudian Sekretariat sama Pak Bupati sana dengan kita Pak. Nah, ini gunanya untuk itu. Terus realisasinya 344 juta ini apa itu yang pembayaran Astinet Pak. Apa Pak? Astinet ini adalah langganan yang semacam kalau di rumah yaitu Indihome itu, tapi ini lebih canggih lagi Pak. Karena itu nanti di situ akan menyimpan data-data, karena kan kita ini juga merupakan big data, itu ada sama kami Pak. Kami punya server, inilah yang dibayar Pak. Jadi nanti bisa saja ambil contoh DPR mau menyimpan hasil-hasil perda dan sebagainya yang sudah dibuat atau apa yang sudah dicapai di sini bisa disimpan sampai kami. Itulah yang mahal Pak. Dia 300 juta lebih itu pembayaran Astinet untuk 1 tahun. Seperti itu. Berarti semacam YouTube begitu ya? Itu bagian kecilnya Pak, bagian kecilnya. Tapi, berarti ada memang akun khusus untuk menyimpan termasuk itu yang website kita Pak, website Pemda Toli-Toli Go ID itu masuk di situ Pak. Seperti itu. Berarti istilahnya
akun browser begitu ya? Ya bisa jadi semua bisa di situ Pak, karena itu makanya kami itu Pak selalu kalau membackup kegiatan-kegiatan kalau menggunakan itu pasti nggak ada downnya. Adminnya dari Kominfo. Ya dari kita Pak, Oh, dari dari kita. Kominfo. Karena itu memang tupoksi kita di situ. Cuma sekali lagi Pak, mungkin melalui kesempatan ini tolong kami didukung support untuk OPD itu Pak. Pemahaman mereka rendah sekali tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik ini. Ya, padahal di mana-mana mungkin bapak-bapak kalau melihat sistem pemerintahan di daerah lain itu enak sekali seperti itu. Jujur Pak, saya salah satu penggiat sosial juga. Saya belum pernah menemukan website Kominfo. Mungkin ini lebih kita harus lebih action lagi untuk mempromosikan persoalan ini. Karena yakin dan percaya mulai dari ujung Kombo sampai Lapuan sana, saya yakin belum ada yang mengetahui tentang website atau browser yang dimiliki Kominfo. Makanya kita belum melihat perkembangan apa yang sudah termuat dalam browser atau website Kominfo yang ada di dalam di situ. Makanya tadi itu yang saya pertanyakan, karena ada anggaran realisasi yang sudah lumayan 344 juta sekian, itu sudah terpakai. Ini kalau tidak salah waktu itu di bidangnya Ibu Lina ya, siapa? Bukan ya. Ini sama Pak Dodi, sekarang kan beliau udah geser. Oh, berarti lain juga di bidangnya Bu Lina. Kemarin kan sempat waktu di komisi itu dia mengusulkan anggaran itu sekitar 300 juta lebih juga waktu itu untuk peningkatan informasi ini juga semacam government begini. Iya betul Pak, sekarang udah pindah ke e-government dan ini sebenarnya kami sudah punya Pak Toli-Toli Go ID, cuma kan kita itu untuk konten kan bukan dari kita Pak. Jadi untuk real time itu harapannya ya tentu dari seluruh OPD, sehingga memang Toli-Toli itu tergambar secara elektronik di Toli-Toli Go ID tadi Pak. Nah, inilah yang harus kita bangun Pak. Sistem itu namanya sistem intra pemerintah, harus tersambung semua. Jadi Pak? Yang sudah masuk di dalamnya untuk mendapatkan informasi-informasi paling terkait daerah kita ini itu sudah kalau istilahnya kalau dalam Instagram itu followers itu sudah ada berapa yang masuk dalam itu? Ya, kalau ini kan website Pak, website pemerintah, jadi itu ujungnya pasti pakai ada titik Go ID, itu menandakan pemerintah. Jadi kita mungkin agak sedikit berbeda kalau dengan media sosial lain, follower dan sebagainya, itu biasanya kita terbaca orang yang masuk Pak, yang membaca di situ sehari berapa dan sebagainya. Nah itu, cuma memang terus terang ini sebenarnya jauh dari sempurna Pak, karena kalau kita ngomong tentang teknologi ya mungkin izin Pak, saya tidak mengedepankan dinas yang saya pimpin, tapi memang mahal Pak untuk bicara tentang teknologi itu, karena memang perangkatnya kita saja bikin studio itu yang ya ece-ece sudah luar biasa Pak, apalagi mengelola suatu website gitu ya, seperti itu. Jadi sekali lagi Pak, kita mungkin sering-sering lah Pak, mungkin dipanggil, kami sering-sering diundang, kalau perlu kami dikunjungi Pak, untuk memang betul-betul, karena ke depan ini tulang punggungnya itu ada di sini Pak, karena semua berbasis elektronik sudah ya. Terus ini Pak, sudah apakah juga OPD yang berhak untuk ketika ingin memasukkan informasi terkait perkembangan yang sudah terlaksana, kegiatan-kegiatan sudah terlaksana di OPD-nya, apakah OPD langsung yang memasukkan data di website tersebut atau Kominfo langsung? Ya, jadi nanti OPD itu Pak, nanti sudah ada operatornya, kami sudah buat semua anunya itu Pak. Ambil contoh kayak Dinas Kependudukan, itu kan mereka butuh kadisnya itu tanda tangan elektronik Pak, tidak bisa diterima di BSN sana, Badan Sandi Nasional sana, itu kalau tidak ada dia tidak masuk di website kami dan rekomendasi dari kita. Nah, inilah yang mungkin yang belum mungkin karena kurangnya kami juga sosialisasi Pak, izin Pak, itu kelemahan kami, dan tentunya ini harus ada pemahaman yang kuat, karena saya sendiri ngomong di mana-mana kayaknya responnya kurang ini Pak. Mungkin karena dia pikir dia sudah ada
cukup dengan wifi, padahal itu justru kita ini pemerintah itu membuka peluang orang dihack dan sebagainya, tapi kalau dia masuk dalam sistem kami itu ada proteksi untuk itu. Itulah yang kita buat yang 300 itu Pak. Jadi ada tiga, nanti insya Allah kawan-kawan di komisi A Pak, ketua pimpinan dan anggota nanti bisa lihat Pak, berapa kita 1 tahun itu butuh sekitar 100 lebih aplikasi. Kekurangan kita untuk mencapai nilai yang sesuai dengan dari Pan RB Pak. Jadi gini Pak, saran saja Pak ya, saran ini untuk poin pertama, ini terkait sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik. Mungkin tadi Bapak minimnya sosialisasi, kekurangannya sosialisasi. Saya ingin memberikan saran kepada Bapak, sebaiknya Bapak membuat surat edaran selebaran untuk semua OPD dan didisposisi langsung oleh Bupati untuk memerintahkan untuk menggunakan persoalan ini. Karena apa namanya? Saya menganggap ketika ini dianggarkan terlalu besar. Saya menganggap ketika dianggarkan ini terlalu besar, terus tidak difungsikan oleh OPD-OPD lain, sama dengan apa namanya? Logika tanpa logistik juga Pak, nonsen, sama dengan bohong. Apa namanya? Sama apa halnya kita membuang anggaran saja. Itu saran saya pertama untuk melakukan sosialisasi yang lebih efektif dan efisien, dan untuk untuk lebih ketegasannya itu diminta untuk Bupati untuk melakukan disposisi atau memerintahkan langsung di situ. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi, ada juga realisasi anggaran 194.769.840. Ini item kegiatannya seperti apa nih Pak? Jin Pak Isman berapa tadi Pak? 194.769.840 rupiah. Iya, jadi pengadaan barang dan jasa itu ada dua Pak, tadi yang itu dengan yang ini itu dia lebih banyak. Kita yang berikutnya adalah pengadaan di sarana studio kami Pak. Kan kami juga punya studio di belakang itu Pak yang kami buat. Itu adalah ada beberapa pengadaan alat-alat seperti kamera, kemudian alat-alat untuk perekaman termasuk komputer. Itu kan dia beda Pak dengan dengan komputer-komputer yang dipakai untuk olah data. Oh iya, oke, saya paham itu Pak. Kalau terkait persoalan di studio, saya juga pernah bergabung di studio. Siap. Terus yang poin ketiga masih kegiatan yang sama Pak ya, program pengelolaan e-government. Ini di poin ketiga lagi, pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik sebesar 156.796.800. Saya menanggapi sedikit tentang persoalan ini Pak. Ini pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik. Saya mengambil gambaran contoh Dampal Selatan Pak. Saya hanya ingin tanya, apakah ada pengetahuan di Kominfo atau ada pemberitahuan di Kominfo? Karena saya lihat di Dampal Selatan ada jaringan yang masuk itu kayaknya bukan IndiHome, tapi semacam itu. Dia saya lihat tarif pertama itu selama 3 bulan ada promo itu sekitar 150 sekian kah, kalau tidak salah 180 mungkin Pak. Dan itu rata-rata hampir semua di Kecamatan Dampal Selatan itu Pak sudah ada di angka 40% orang yang sudah mengambil jaringan itu. Kenapa orang mengambil jaringan itu? Ini berkaitan dengan jaringan yang ada di Dampal Selatan terkait jaringan 4G. Nah, kenapa saya harus kembangkan persoalan ini? Karena di Dampal Selatan itu belum ada, baru beberapa bulan ini terbangun beberapa tower, termasuk di Kombo 1, di Desa Pusek 1, terus saya lupa itu satu di mana lagi. Nah, ketika tower itu terbangun dan diluncurkan, semua jaringan 4G itu kacau Pak, kacau. Kita tidak bisa menelpon dan kita tidak bisa menerima telepon. Kita bisa menelpon nanti
kalau macam saya punya handphone Pak, yang iPhone ini, handphone iPhone ini harus pindah dulu ke 2G, baru bisa kita nelpon. Nah kalau kita mau menggunakan internet nanti pindah ke 3G, 4G tidak ada apa-apanya. Ya, pertanyaan saya, apakah ada kaitannya dengan Kominfo terkait persoalan pengembangan jaringan dan tower yang ada di Kecamatan Dampal Selatan yang sudah terbangun di Dampal Selatan? Itu yang kedua. Tadi yang pertama itu kan terkait persoalan pengembangan jaringan internet itu yang sudah Dampal Selatan yang sudah jalan sampai hari ini. Itu sudah menghampiri, kalau saya melihat secara analisa, itu sudah ada di angka 40% masyarakat Kecamatan Dampal Selatan yang menggunakan itu karena keadaan terpaksa Pak. Ya, karena keadaan terpaksa, bukan karena Pak, karena itu menjadi kebutuhannya. Karena tidak bagusnya jaringan 4G di Dampal Selatan, maka semua pedagang-pedagang online yang ada di Dampal Selatan ini itu semuanya terkendala dalam hal bisnis mereka karena persoalan itu. Makanya dia memaksakan diri untuk mengambil jaringan internet ini yang sudah ada di Kecamatan Dampal Selatan, walaupun penghasilan mereka hanya sebatas itu, hanya untuk membayar itu aja dulu untuk sementara, untuk mengembangkan dia punya bisnis dagang online-nya. Mungkin bisa langsung dijawab Pak. Terima kasih Pak Risman yang terhormat. Ya, yang pertama tentang pengusaha internet tadi itu Pak ya. Jadi itu yang saya bilang tadi Pak. Tolong ini Pak, kalau perlu kami hearing lah untuk itu ya, supaya nanti ada penguatan kami untuk memang memacu lebih cepat untuk mengatur mereka ini, karena saya yakin nanti ini jadi masalah ini Pak. Ya, maksudnya mungkin bukan masalah dari jaringannya, tapi mungkin masalah dari efek daripada mereka punya usaha tadi itu. Nah, jadi ini saya agak sulit untuk ini Pak, untuk menyampaikan tentang pengusaha internet tadi, karena tadi itu kami tidak punya regulasi yang kuat untuk mempressure mereka. Ya, jadi PAD-nya itu Pak masuk di mana itu Pak? Enggak ada Pak. Makanya itu dari awal saya sudah ngomong Pak, sedangkan penjual nasi goreng saja kita ambil dapat ada distribusinya, masa kalian ini yang luar biasa dulu cuma bentangan ini yang menarik Pak, karena izin pimpinan ini luar biasa sebenarnya. PAD tidak ada untuk daerah, penghasilan asli daerah tidak ada kontribusi masuk ke daerah. Sementara kabel-kabelnya itu dia melekatnya di tiang-tiang listriknya PLN, terus di tiang-tiang ada yang pakai kabel warna orange yang ditanam itu, dia pakai itu juga, dan kadang juga dia pakai rumahnya warga untuk kasih baku sambung-sambung. Ini yang menarik. Jadi dia masuk itu melewati koordinasi siapa itu Pak? Karena sepengetahuan saya yang berkaitan dengan jaringan itu semua ada di Kominfo. Nah itu jadi persoalan Pak. Apa langkah-langkah Bapak sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi untuk mempressure persoalan ini untuk bisa kita dapatkan hasil PAD itu untuk bisa masuk di Kominfo? Karena Kominfo itu ada target PAD juga dalam per tahun yang kita sudah tetapkan kemarin di Badan Anggaran. Iya, mungkin. Iya Pak Risman, terima kasih sekali nih Pak. Jadi sekali lagi upaya yang saya lakukan, yang pertama tadi saya sudah sampaikan, saya pernah panggil Pak. Saya panggil dia untuk saya klarifikasi, kau ini izin dengan siapa? Cuma kalau saya follow up lebih jauh, saya ini tidak punya legal standing atau regulasi untuk menekan itu. Makanya mohon izin Pak, mungkin pernah dengar saya menyampaikan itu tentang perda itu Pak, bukan hanya cuma towernya, termasuk itu pengusaha-pengusaha internet ini Pak, untuk ini betul-betul, karena mohon izin Pak Risman, nanti ini pasti bermasalah itu Pak, yakin saya. Ya mungkin apakah dari sisi bisa saja tadi kasus itu mungkin juga bisa jadi persoalan saingan, sehingga karena terus terang yang pertanyaan yang kedua itu mungkin bisa jadi juga karena overload Pak, karena setiap tower itu dia punya kapasitas. Ambil contoh macam nanti izin Pak, kalau kita mendekati 1 Syawal
itu biasanya agak lemot, itu sebenarnya bukan jaringan murni, bisa saja kapasitasnya itu yang sudah nggak, istilahnya Mbps-nya kurang lah Pak. Ya jadi Karena banyak pulang kampung. maksudnya penggunaan di luar umumnya, biasanya kan ucapan apa, apalagi kalau udah ada gambar-gambarnya, sehingga itu nanti itu bisa membuat lemot jaringan itu Pak, bukan hanya sekedar cuaca atau gangguan alam yang lainnya. Nah ini mungkin kasus yang kedua, bisa saja overload. Mohon izin nanti sebenarnya kalau ada seperti itu, saya berharap para camat atau siapa saja membuat laporan ke kita Pak, supaya kami tahu, karena kami ini Pak, kalau memang kami tidak bisa melakukan pressure di sini, kami bisa langsung ke pusat Pak. Gini Pak, tadi Bapak misalnya camat yang harus melakukan permohonan ini terhadap kejanggalan-kejanggalan yang dialami di Kecamatan Dampal Selatan terkait persoalan jaringan tower ya. Saya rasa gini Pak, saya rasa kami sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah penyerap aspirasi dan menyampaikan aspirasi ini, saya rasa ini lebih kuat dibanding camat yang harus melakukan permohonan itu. Mungkin kalau misalnya Bapak tidak butuh tertulis, kami bisa membuat rekomendasi ini dari hasil pembahasan, dan ini juga direkam untuk menjaga di kemudian hari ketika ada kesimpanan yang tidak diinginkan. Saya rasa ini bisa yang kita menjadikan pedoman untuk melaporkan ke sana, karena ini Pak, tidak usahlah masyarakat, saya sendiri saja Pak, ketika jaringan itu terkendala, ketika saya turun ke wilayah dapil saya ini Kecamatan Dampal Selatan khususnya, karena saya juga putra asli di sana, Desa Kombo, pelayanan itu dan semua keluhan-keluhan masyarakat itu tidak bisa sampai ke saya, karena masyarakat itu banyaknya menyampaikan keluhan kepada saya itu melewati telepon biasa, apalagi orang awam tidak memiliki jaringan internet atau apa segala macam. Nah itu yang jadi persoalan hari ini. Makanya saya meminta kepada Kominfo, Kepala Dinas Kominfo untuk mencarikan solusi persoalan ini. Kalau berbicara tadi terkait persoalan overload, kapasitas tinggi, karena ada batas Mbps untuk loadingnya itu. Saya begini berpikiran, sebelum dibangunnya itu tower, ada tower kecil yang didirikan itu di Desa Kombo, Dusun Kampung Baru, depannya itu ada dekatnya pesantren yang baru dibangun di Desa Kombo itu. Waktu itu ada itu semua jaringan internet yang ada di wilayah Desa Kombo, dan bahkan Bangkir sebelum ada juga tower di Desa Pusek itu bagus Pak jaringan, tidak ada terkendala, bilang telepon bagus masuk, walaupun tidak dirubah lagi ke 2G, tidak dirubah lagi ke 3G, semua telepon masuk, dan internet juga masuk bagus. Nah begitu ada tower yang dibangun dan itu dihilangkan, itu jaraknya sekitar 400 meter dari tempat yang tower yang pertama yang kecil itu, tower yang sementara, dari tower yang dibangun sekarang yang besar, yang megah tinggi, yang luar biasa tingginya. Begitu itu sudah launching Pak, semua jaringan error, tidak ada yang bagus, tidak ada izinnya itu Pak. Iya. Tidak ada apanya Pak? Tidak ada izinnya. Tidak ada izin masuk ke Kominfo. Surat kemarin Pak, ya itulah kebandelan daripada provider itu Pak. Mungkin karena dia mereka ini apalagi nggak ada kantor di sini kan Pak. Saya sudah buat surat yang awasi terkait persoalan itu Pak, di mana dia? Yang pengawasannya. Kalau itu ya langsung ke providernya. Ambil contoh Pak, kami ini juga ada kendala di retribusi itu. Mereka kan kantornya ada di Makassar, ada di Jakarta. Ya, sama dengan itu Pak. Makanya kemarin saya terus terang saya jengkel sekali itu Pak, karena merasa ditipu saya. Pernah dia datang, makanya kami blokir Pak sama Ibu Leli di pendapatan. Kalau dia minta izin tolong jangan kasih keluar dulu, karena dari tim teknis baik PU maupun kami yang merekomendir untuk itu belum ada itu Pak. Nah, makanya itu tidak ada izin itu Pak.
Ya, kembali ke tadi Pak Risman, mohon izin Pak. Iya. Sebenarnya maksud saya tadi bukan hanya camat, siapa saja itu sebagai dasar kami, namanya juga kantor Pak. Tentu kita tidak bisa, bukan tidak bisa menerima secara lisan, tapi kalau ada bentuk laporan kendala atau masalah persoalan komunikasi dan informasi di bawah, itu kan kami bisa jadikan dasar yang kuat untuk memfollow up, apakah ditegur, apakah dihentikan, karena kayak kemarin Indosat kita lapor langsung diblok Pak, karena dia belum bayar dan sebagainya seperti itu. Jadi karena ada laporan-laporan begitu seperti itu Pak. Baik Pak, mungkin saya bisa minta tolong nanti kepada sekretariat untuk membuat yang ini, yang terkait persoalan jaringan yang ada di Dampal Selatan itu error semenjak ada tower yang dibangun di sana. Mungkin bisa dibuat, minta tolong sekretariat dibuatkan dan diberikan ke Kominfo nantinya, dan yang bertanda tangan itu nanti Komisi A sebagai bentuk pelaporan penyampaian aspirasi kami ke Kominfo untuk menjadi bahan dasar untuk melaporkan ke tingkat lanjut. Dan saya juga menyampaikan kepada pimpinan, ini hal yang sangat urgent menurut saya, karena ini berkaitan dengan PAD juga, karena adanya jaringan-jaringan yang sudah masuk di Kecamatan Dampal Selatan terkait internet, jaringan internet itu saya tidak tahu, kayaknya bukan IndiHome. Ini bisa nanti dimuat di pedoman pembahasan Komisi A untuk dibacakan nanti pada saat di paripurna, agar semua ini bisa tersiar sampai ke seluruh kabupaten toli-toli lewat media RRI, karena nanti kan di paripurna ini kita pakai menggunakan media RRI untuk menyiarkan hal ini supaya semua masyarakat tahu, dan khususnya kepada pemegang kepentingan, pemegang kebijakan, ini bisa segera diantisipasi dan segera diselesaikan. Mungkin untuk sementara dari saya pimpinan, karena semua tadi terjawab, dan nanti itu permohonan suratnya itu untuk pelaporannya itu nanti sekretariat DPRD yang akan menyampaikan kepada Bapak Kepala Dinas. Mohon izin Pak, ketika ada perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke meja pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Risman.